Maqasid sunnah itu cara kita memahami hadis. Kayak kita memang dekat dengan Nabi, jadi tahu maksudnya Nabi. Karena sebagian besar, Pak, hampir semua hadis itu sesuai dengan teksnya. Tapi ada beberapa hadis yang Nabi memerintahkan tapi maksudnya melarang. Ada yang begitu, Pak, ya. Namanya dalam bahasa Arab tahdid. Kan di Quran juga ada, "Qul tamatta' bi kufrika qalila." Silakan kamu nikmati kekufuranmu. "Innaka min ashabin nar." Kamu akan masuk neraka. Itu kan bukan perintah untuk menikmati hidup dengan cara yang salah, tapi Allah sedang tahdid. Tahdid itu sarkas kali ya, bahasa kita sarkas. Kadang-kadang Nabi melarang tapi nggak melulu artinya haram, Pak. Sama Bapak juga sehari-hari, Ibu juga sehari-hari kadang melarang bukan artinya haram. Misalnya ada anak yang pengen es krim tapi jam 10 malam, kan kita larang. Bukan berarti makan es krim haram, bukan, tapi ya besok aja, jangan malam-malam, nanti batuk, kira-kira begitu. Nah, nanti ada hadis, beberapa hadis, nggak banyak, Pak, yang zahirnya itu adalah perintah tapi maksudnya Nabi adalah larangan. Nah, bagaimana cara memahaminya? Dengan maqasid sunnah. Ini contoh yang pertama, Pak, mudah-mudahan bisa 2 contoh ya. Contoh yang pertama adalah hadis bal marratan wahidatan faman zada fahuwa tatawwu. Nabi ditanya, "Nabi, apakah haji itu wajibnya tiap tahun?" Kata Nabi, "Sekali seumur hidup." Kalau ada orang sudah haji lalu nambah haji lagi, maka hukumnya adalah tatawwu, sunnah. Ini kan berarti ada anjuran bagi orang untuk berulang haji. Zahirnya hadis ini adalah perintah atau anjuran kita untuk haji lagi, haji lagi, haji lagi. Tetapi apakah memang maksudnya Nabi menyuruh kita pergi haji atau ada maksud lain? Nah, dalam pendekatan maqasid sunnah kita tahu bahwa Nabi itu punya tujuan ketika memerintahkan haji, lalu bagi yang mengulang disebut hukumnya sunnah. Karena Nabi pengen Mekah itu selalu dikunjungi dan umat Islam semuanya berkesempatan untuk pergi haji. Kita kan tiap hari sholat menghadap kiblat, Pak, tapi depan kita kan tembok atau depan kita pundak orang. Kalau ibu-ibu depannya malah satir tuh. Kita pengen sekali-kali sholat itu depannya Ka'bah langsung. Enak rasanya, Pak, ya. Bagi bapak-bapak yang sudah umroh, sudah haji, itu sensasinya beda, Pak, memang beda itu. Sama kayak orang lihat konser. Ini mungkin kiasnya terlalu jauh, tapi maklumi saja, Pak, ini untuk memberikan pemahaman. Orang konser dengan dengerin di HP denger lagunya gitu ya, itu kan sensasinya beda, Pak. Walaupun dari sisi suara, musik, aransemen sama, tapi hadir itu orang rela membayar mahal. Nah, sama dengan sholat. Kita sholat menghadap Ka'bah beda dengan sholat menghadap tembok. Maka Nabi menyampaikan itu supaya kita bersemangat untuk haji. Kalau udah haji lagi nggak apa-apa. Tapi Nabi ingin semua umat Islam melaksanakan haji. Dan dulu ketika orang haji berulang, itu nggak ada masalah. Sekarang menjadi masalah. Karena ketika ada orang sudah haji, daftar haji lagi, maka ada antrian dan orang ini makin banyak yang ngulang, makin banyak orang, misalnya harusnya saya berangkat, tapi karena ada orang lain yang mengulang haji, dia berangkat, ini jadi nggak berangkat, dan data antrian itu kan mengagetkan, Pak, ya. Rata-rata waktu tunggu haji, saya pakai median, itu adalah 49,8 tahun, Pak, rata-rata tunggu haji, hampir 50 tahun. Jadi secara umum kalau kita daftar tahun ini, berangkatnya mungkin tahun 2070 ya. Itu kalau Dajjal belum turun ya, Pak. Udah turun kayak Dajjalnya. Nggak tahu lah Dajjal turun atau enggak itu. Kenapa itu terjadi? Karena antrian banyak gara-gara orang sudah haji mengulang. Nah, kalau Nabi masih hidup, apakah Nabi akan maksudnya Nabi itu beneran supaya kita haji berulang, atau Nabi bilang saya menyampaikan supaya Anda semangat haji? Bukan cuma Anda, tapi semua umat Islam. Dan kalau Anda mengulang, orang lain jadi nggak bisa haji, maka Anda jadi tidak usah berhaji. Maka hadis yang bunyinya faman zada fahuwa tatawwu, orang yang haji berulang hukumnya sunnah, sekarang maksudnya faman zada fahuwa zalim.
siapapun orang yang haji berulang dia zalim. Tentu saja kecuali kalau ada alasan. Contohnya petugas haji, dokter haji, ya itu boleh-boleh saja. Kalau dokternya nggak boleh berulang, ya kan tetap ada pelayanan. Jadi artinya tidak berlaku umum. Karena kalau orang dilarang untuk berhaji berulang, Pak, kalau tahun ini ada 200, berapa sih? Ada 20.000 misalnya, 20.000 per mil dari 2 juta, 200.000 kita yang berhaji, Pak, banyak ya. Kalau ada 200.000 orang pergi haji, lalu tahun depan kau yang 200 haji lagi, maka 200 orang jadi nggak bisa berangkat. Tapi kalau dibatasi pada petugas haji saja, maka ya antriannya tidak sepanjang ini, kira-kira seperti itu. Nah baik, jadi anjuran yang ada dalam hadis orang yang mengulang haji dapat pahala sunnah, itu kalau kita tanya ke Nabi, ini asumsinya nggak ada di Nabi bersama kita, ini Nabi masih berlaku nggak? Maka dugaan keras kita, dugaan kuat kita, Nabi akan bilang udah nggak berlaku, karena gara-gara kamu haji berulang ada orang lain yang terzolimi, jadi nggak bisa berangkat.